Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami dapat berkumpul di sini secara online dan kami hendak memulai sekolah minggu kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat fokus dan mendengarkan firman-Mu dengan baik serta memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian punya sahabat atau saudara yang kalian deket banget kayak sahabat? Nah, mungkin kita sekarang lagi nggak bareng sahabat-sahabat kita, tetapi kalian tetap punya teman kok, kayak kakak dan juga teman-teman kakak yang ada di sini. Maka dari itu, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyiin lagu Mentega dan Roti bareng-bareng. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Nah, adik-adik, kalau kalian seharian main sama teman kalian, tentunya harinya jadi hari yang indah dan seru, bukan? Nah, karena Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, setiap saat Tuhan jadi kayak sahabat kita, nggak sih? Bahkan Tuhan tahu setiap hal tentang diri kita. Jadi, Dia jadi sahabat sejati kita. Nah, kalau kita tiap hari main sama sahabat, jadi indah dan seru. Kalau sama Tuhan, harusnya tambah indah dan seru lagi nggak sih? Maka dari itu, marilah kita menyanyikan hari yang terindah. Terindah ketika
time. Shalom adik-adik sekalian, sebelum kita mulai cerita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti. Tolong juga Lause yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 1 sampai 3. Adik-adik, Yunus adalah seorang nabi Allah. Suatu hari Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan memperingatkan umat itu untuk meninggalkan dosa-dosa mereka yang mengerikan. Tapi Yunus tidak mau pergi. Dia tidak suka pada orang-orang Niniwe dan dia tidak ingin mereka mendengar pesan dari Allah. Maka Yunus menjadi benar-benar tidak taat. Sebaliknya, dia justru pergi ke Yafo. Dia membeli sebuah tiket dan naik ke kapal menuju Tarsis. Dia pergi ke arah yang berlawanan dengan Niniwe. Yunus berpikir bahwa dia dapat lari dari Tuhan dengan pergi sejauh mungkin. Tetapi Allah tahu bahwa Yunus berada di kapal yang baru saja berlayar itu. Maka Allah mengirim angin kencang dan badai yang dahsyat. Kapal itu berlayar dengan susah payah dan terombang-ambing di tengah ombak yang sangat besar, sehingga hampir hancur. Para pelaut yang ketakutan karena kapal itu mulai hancur, melemparkan barang-barang ke laut untuk membuat kapal itu seringan mungkin. Mereka berseru kepada ilah-ilah palsu agar menyelamatkan mereka. Tetapi cuaca buruk itu tetap berlanjut. Ketika Yunus naik ke geladak dan melihat apa yang sedang terjadi dan betapa takutnya para pelaut itu, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari Tuhan, Allah penguasa langit yang telah menciptakan laut dan darat, dan badai yang besar ini yang mengelilingi mereka. Karena kesalahan pula, maka badai yang mengerikan ini telah menimpa kalian, katanya kepada para pelaut. Angkatlah aku dan lemparkan aku ke dalam laut, dan segalanya akan menjadi tenang kembali. Awalnya mereka ragu-ragu untuk melakukan hal ini. Mereka berusaha mendayung kapal itu kembali ke daratan. Tetapi ombak semakin besar dan angin bertiup lebih kencang lagi, sehingga mereka akhirnya mengangkat Yunus dan melemparkan dia ke dalam ombak. Segera setelah mereka melemparkan dia dari kapal, laut yang tadinya bergelora itu menjadi tenang. Badai berhenti dan segalanya menjadi tenang kembali. Para pelaut di atas kapal menjadi takjub karena apa yang telah dilakukan Tuhan. Allah mengasihi Yunus sehingga dia mengirimkan seekor ikan yang besar untuk menyelamatkan Yunus agar tidak tenggelam. Makhluk raksasa itu datang, membuka mulutnya dan menelan Yunus hidup-hidup. Selama 3 hari dan 3 malam, Yunus tinggal di dalam tubuh ikan. Dia aman di sana. Dan meskipun tempat itu bukanlah tempat yang menyenangkan, itu adalah tempat terbaik bagi Yunus untuk berpikir, berdoa, dan bertobat dari ketidaktaatannya. Dia bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan dia dan berjanji untuk menaati Allah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu Allah membuat ikan itu berenang dekat ke pantai dan memuntahkan Yunus ke daratan. Sekali lagi Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kali ini Yunus pergi ke situ. Dia memberitahu semua orang termasuk raja bahwa oleh karena dosa mereka yang mengerikan, Allah berencana membinasakan mereka dalam waktu 40 hari. Raja dan seluruh bangsa itu mendengarkan Yunus. Raja memerintahkan agar semuanya, bahkan binatang-binatang, mengenakan kain kabung
dan berpuasa atau berhenti makan untuk menunjukkan bahwa mereka mengakui semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Semua orang menggunakan waktu untuk memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka. Mereka mengubah cara hidup mereka yang jahat dan berdoa agar Allah berbelas kasih kepada mereka. Allah mendengarkan orang Niniwe. Dia tahu bahwa mereka benar-benar bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepadanya. Maka Allah mengampuni mereka, menunjukkan kepada mereka belas kasih dan kebaikan yang sangat besar, dan menyelamatkan orang Niniwe. Allah menunjukkan kepada Yunus bahwa Dia telah memilih umat dari seluruh dunia untuk menjadi anak-anaknya. Mungkin kalian dapat memikirkan tentang seseorang yang tidak kalian sukai. Menurut kalian, apakah Allah ingin agar kalian berdoa untuknya dan bercerita tentang Yesus kepadanya? Ya, Allah pun mengasihi mereka. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sampai di sini cerita hari ini. Ayo sekarang kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat cerita firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Adik-adik, orang Niniwe memang terkenal sebagai orang yang jahat. Namun Allah mau mengampuni mereka karena Dia penuh belas kasih kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, yang berpaling dari jalan-jalan mereka yang jahat. Dalam hal ini kita juga melihat kedaulatan Allah, karena sesungguhnya semua orang yang menerima pengampunan dari Tuhan bukanlah orang yang layak menerimanya, tetapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan, bukan karena usaha dari mereka yang diampuni. Roma 9 ayat 15-16 berkata, sebab Allah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Seperti inilah belas kasihan Allah kepada mereka yang berada di Niniwe. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, dan terbukti bahwa ketika mereka menerima kesempatan dari Allah, mereka mau bertobat. Sekalipun sebagai pembawa pesan,
Yunus sangat tidak suka kepada Niniwe dan mencoba memilih jalan lain. Tetapi atas teguran Tuhan, ia mau berangkat ke sana dan menjadi nabi yang membawa pesan pembebasan dan pertobatan. Kita pun sama, di zaman kita punya Tuhan Yesus yang menjadi penggenapan Yunus kepada orang-orang pada masa ini. Di Matius pasal 12 ayat 41, Tuhan Yesus berkata, "Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Jadi kita sebetulnya mirip seperti bangsa Niniwe yang menerima belas kasihan Allah. Karena itu kita tidak boleh menghakimi jika kita punya teman yang jahat sama kita. Justru sebaliknya, nasihati dan bantulah mereka menjadi pribadi yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjadi berkat ya adik-adik. Song of the Month. Yay! Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.